Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan niat yang baik untuk melakukan pembelajaran di hari-hari sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi, ilmu yang dapat dicerna oleh otak kita, ilmu-ilmu yang dapat kita nantinya akan sharingkan dengan orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu akan memberikan yel-yel agar kalian lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Kalau Ibu bilang apa kabar, masih ingat kan? Kalian menjawab, yes, luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Ya, sekarang Ibu tanya, apa kabar semuanya? Ya, bagus. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi dari kisah inspiratif B.J. Habibie bahwa beliau ini patut kita contoh ya, dari mulai ibadahnya, mungkin pekerjaannya, dan cara beliau belajarnya seperti apa, agar kalian nantinya insya Allah dapat mencontoh kebaikan-kebaikan beliau untuk kehidupan kita ya tentunya, karena beliau ini adalah seseorang yang pandai memanfaatkan waktunya hanya untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Beda dengan kita manusia zaman sekarang, belajarnya itu sedikit, bekerjanya itu juga sedikit, dan beribadahnya apalagi. Jadi kita dapat mencontoh sosok B.J. Habibie ini untuk menjadikan panutan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, selain beliau pintar untuk memanfaatkan waktu, beliau juga memiliki keyakinan yang kokoh meski sering mendapatkan cemoohan dari teman-teman kelasnya yang lain gitu. Beliau tetap tegar, tetap pantang menyerah untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Banyak ya sekarang di sekolah-sekolah itu melakukan pembulian, banyak anak-anak yang kurang perhatian mungkin dari orang tuanya atau kurangnya edukasi sejak dini betapa pentingnya bahwa menghargai satu sama lain yang ada di sekolahan gitu ya. Jadi beliau itu tetap kokoh gitu pendiriannya, tetap tidak runtuh begitu saja karena mendapatkan cemoohan dari orang lain gitu. Kamu juga sekalian, kalau ada teman-teman yang mungkin mencela kalian atau merendahkan kalian, kita itu tidak boleh lemah ya. Kita itu harus lebih kuat daripada orang yang menjatuhkan kita. Nah, selanjutnya itu sifatnya itu sangat rendah hati, sangat dekat dengan masyarakat. Jadi saling menghargai satu sama lain dan saling tidak menjatuhkan satu sama lainnya. Nah, yang terakhir ini dia itu rela mengabdikan seluruh hidupnya itu demi negaranya, meskipun keberadaan B.J. Habibie sempat waktu itu tidak dihargai oleh negaranya sendiri, tapi lebih dihargai di negara orang lain, yaitu Jerman ya. Gitu. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari dari kisah inspiratif B.J. Habibie ini, kita itu harus menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih pandai untuk belajar, lebih pandai lagi untuk bekerja, dan lebih pandai lagi dalam beribadahnya gitu. Jadi Ibu harap
dengan diceritakannya kisah inspiratif dari B.J. Habibie ini sedikit mengetuk pintu hati kalian untuk terus belajar, karena belajar itu niatnya, kuncinya cuma satu, yaitu niat gitu. Jadi kalau kalian sudah niat, insya Allah nanti kesananya akan lebih mudah lagi dalam melakukan pembelajaran. Ya, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu animalia ya. Karena Ibu yakin anak-anak di SMA 39 Jakarta ini, khususnya 10 IPA 1, merupakan siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswi yang lebih yang lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Jadi kalian jangan patah semangat untuk melakukan terus pembelajaran, meskipun mungkin bosan ya, belajar di rumah terus, tidak melakukan interaksi antara satu sama lain. Semoga kalian masih mempunyai semangat untuk belajar di rumah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait materi animalia. Ada yang tahu animalia itu dibagi menjadi berapa? Ya, betul. Animalia itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada invertebrata dan avertebrata. Lebih lanjutnya akan kita jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi animalia itu, kalian Ibu harapkan dapat mengidentifikasikan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan peranan-peranan dari animalia, dari invertebrata maupun avertebrata. Semoga kalian dapat mencerna pembelajarannya dengan baik gitu ya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa animalia itu mempunyai 2 bagian, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang seperti kita ketahui bahwa invertebrata dari kata in-nya saja itu berarti dia itu tanpa, vertebrata itu tulang belakang. Berarti kalau animalia dari invertebrata ini, dia itu adalah hewan yang mempunyai atau hewan yang memiliki tidak memiliki tulang belakang gitu. Kalau vertebrata berarti kebalikannya, yaitu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, si invertebrata ini jumlah spesiesnya itu kurang lebih ada 95% dari seluruh hewan yang hidup di bumi ini. Jadi kebanyakan hewan invertebrata dibandingkan vertebrata. Tetapi yang kita ketemui di sekeliling kita itu lebih banyak vertebrata gitu. Nah, karena hewan ini merupakan ciri-ciri dari anggota tubuhnya itu terbagi atas kepala, leher, badan, dan ekor. Lebih lengkapnya kita bahas. Nah, pada pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang invertebrata dahulu ya teman-teman, yaitu hewan tak bertulang belakang. Di mana bagian-bagiannya itu ada Porifera, Cnidarian, Ctenophora. Yang dimana Porifera itu terdapat Platyhelminthes, Mollusca. Tetapi kalau Cnidarian, nematodanya ada Arthropoda dan nematoda. Kalau Ctenophora ada Annelida dan Echinodermata. Nah, kita membahas terkait Porifera terlebih dahulu, yang dimana Porifera ini memiliki ciri-ciri, yaitu dia itu tubuhnya itu terdiri dari 2 lapisan atau disebut dengan diploblastik, yaitu ektodermisnya atau kulit luarnya, dan terdapat endodermis, yaitu kulit dalam ya. Nah, kalau ekto itu kulit luar dan endo itu kulit dalam. Nah, hewan ini juga disebut sebagai hewan spons dan juga hewan berpori karena tubuhnya itu terdapat lubang-lubang kecil. Yang seperti kita ketahui ada kartun yang bernama SpongeBob. Nah, SpongeBob itu termasuk ke dalam jenis Porifera ya, karena dia itu memiliki hewan spons yang memiliki lubang-lubang kecil gitu.
Nah, selanjutnya ini ada tubuhnya itu terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium. Nah, ada juga zat kersik atau silikat dan benang-benang spongin ya. Nah, si porifera ini dia itu hidup dengan tipe sesil atau menetap di perairan. Jadi dia itu tidak berpindah tempat melainkan menetap di satu tempat yang sama. Nah, selanjutnya itu ada tubuhnya itu dilengkapi oleh saluran guna mensirkulasi air di dalam tubuhnya. Mengapa? Si hewan ini itu dia berpori dan terdapat lubang-lubang kecil. Nah, selanjutnya ini ada reproduksinya. Nah, reproduksinya itu secara vegetatif dengan tunas atau kuncup dan secara seksualnya itu dengan peleburan gamet. Nah, tipe porifera itu ternyata ada 3 teman-teman. Yang seperti terlihat di gambar bagian A, B, dan C. Kalau kita lihat dengan kasat mata saja, itu sudah berbeda karena pada tipe A, sistem salurannya ini lebih sederhana dibandingkan dengan tipe saluran B dan C. Nah, kalau tipe A itu, dia itu dinamakan askon. Itu salurannya itu lebih sederhana ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, airnya itu dia masuk melalui pori-pori yang pendek, lurus ke spongocoel, dan dia itu keluar melalui osculum. Nah, contoh dari askon ini dia itu ada Leuphoslenisia. Nah, yang kedua itu pada gambar B, dia itu bernama sikon, memiliki 2 saluran air. Tapi hanya radialnya saja yang mempunyai kuanosit gitu. Nah, airnya ini masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding kuanosit dan keluarnya itu sama dengan askon, yaitu keluarnya melalui osculum. Nah, dari bentuknya dari A dan B itu, yang B itu lebih kompleks ya daripada yang A, saluran airnya gitu. Nah, yang C ini, dia itu bernama ragon atau leucon, yang dimana saluran airnya itu paling rumit dibandingkan dengan saluran air pada gambar A dan gambar B. Nah, contohnya pada gambar C itu ada eispongia. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada klasifikasinya dari porifera. Nah, klasifikasinya itu terdapat tiga jenis, yaitu ada calcarea atau kapur, hexactinellida, dan demospongia. Yang dimana calcarea ini mempunyai ciri spikulanya itu tersusun atas CaCO3 dan hidupnya ini dia itu di air dangkal dan kuanositnya lebih besar dibandingkan dengan jenis porifera yang lain. Nah, tipe salurannya ini dia lebih bervariasi. Ada dari yang askonoid, ada leukonoid maupun sikonoid. Nah, contoh dari calcarea ini adalah Clatrina coriacea. Nah, yang pada hexactinellida, dia itu memiliki ciri-ciri spikula dari zat kersik atau silika. Nah, hidupnya itu di laut yang dalam. Tadi kalau calcarea itu dia hidup di air dangkal. Nah, kalau hexactinellida ini hidupnya itu di laut dalam gitu ya. Nah, dia ini lebih memiliki tipe salurannya lebih sedikit, yaitu hanya sikonoidnya saja. Berbeda dengan calcarea. Calcarea itu dia itu mempunyai 3 tipe saluran. Nah, kalau si hexactinellida ini mempunyai 1 saja, yaitu sikonoid. Contohnya itu ada Euplectella aspergillum, ya. Nah, yang terakhir ini ada rangkanya itu tersusun dari serabut spongin, ya. Nah, memiliki saluran air leukonoid saja. Sama dengan hexactinellida, jadi dia itu hanya mempunyai 1 saluran air. Kalau hexactinellida itu dia sikonoid, tetapi kalau demospongia ini dia leukonoid. Contoh dari demospongia ini ada spongilla. Nah, tentunya seperti pada materi plantae, tumbuhan memiliki peranan bagi kehidupan manusia. Ternyata animalia juga mempunyai peranan-peranan penting di dalam kehidupan manusia. Contohnya itu ada seperti porifera itu seperti spongia dan hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi atau spons pencuci piring.
Nah, yang selanjutnya itu ada zat kimianya itu dikeluarkan karena dia itu memiliki potensi sebagai obat, yaitu obat untuk kanker dan penyakit lainnya. Ya gitu teman-teman. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada Coelenterata dengan ciri-ciri dia ini mempunyai sel yang banyak atau disebut dengan multisellular. Dengan tubuhnya itu simetris atau memiliki dua lapis sel, yaitu ektoderm dan endoderm. Yang diantaranya itu ada rongga atau mesoglea. Apa teman-teman? Dia itu mempunyai radial simetris atau dua lapis sel, yaitu ektoderm dan endoderm. Ya. Yang ketiga ini dia itu mempunyai bentuk tabung atau polip dan seperti mangkok atau medusa. Yang dimana di atas tubuhnya ini terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa yang bergerak. Untuk tentakel ini juga dapat digunakan untuk bergerak ya. Nah, si tentakel ini mempunyai sel racun yang disebut dengan cnidoblast atau sel penyengat nematosid. Nah, nanti sel penyengatnya ini jika dirasa dia memiliki musuh, dia akan melakukan penyengatan bagi mangsa-mangsanya gitu. Kalau dia terancam nih, dia akan menyengat mangsanya dan itu cukup mematikan ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini si Coelenterata ini mempunyai rongga gastrovaskuler untuk pencernaannya. Jadi pencernaannya ini dia itu menggunakan rongga gastrovaskuler. Dan dia ini mengalami metagenesis atau mengalami pergiliran keturunan. Nah, struktur tubuh Coelenterata seperti kita lihat pada gambar. Nah, yang A itu dia itu berbeda jenisnya dengan yang B ya. Kalau yang B itu terlihat seperti ubur-ubur ya teman-teman. Yang dimana dia itu memiliki tentakel yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu gastrovaskuler. Dimana gastrovaskuler ini dia itu adalah untuk pencernaannya. Gitu. Nah, selanjutnya itu reproduksi dari Coelenterata itu ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Yang dimana si aseksualnya ini dilakukan dengan menggunakan kuncup pada fase polip, yaitu pada bagian satu ya kita dapat lihat sama-sama. Nah, nanti pada fase polip ini makin lama makin membesar lalu membentuk tentakel. Di mana tentakel itu tadi fungsinya untuk apa? Ya, tentakel itu yang mempunyai fungsi sebagai sel racun ya. Nah, yang kedua ini ada seksual atau generatif, yang dimana pada reproduksi seksual ini dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum yang terjadi pada fase medusa ya, dimana tadi bahwa Coelenterata ini memiliki metagenesis, yaitu pergiliran keturunan. Nah, letak testisnya ini dia itu berada di dekat tentakelnya ternyata teman-teman. Nah, sedangkan si ovariumnya dekat dengan kakinya. Ya, ini contoh dari siklus Obelia sp, di mana yang seperti disebutkan di atas. Kalau Obelia sp ini dia itu lebih ke kalau reproduksi ya tadi sama saja berarti. Ya, selanjutnya ini ada Aurelia sp, beda dengan tadi Obelia sp. Kalau Aurelia sp itu dia itu ada Aurelia betina dewasa dan Aurelia jantan dewasa yang nantinya si jantan menghasilkan sperma dan betina menghasilkan sel telur, nantinya akan melakukan pembuahan dan nantinya akan menghasilkan embrio, nanti embrionya akan tumbuh menjadi Aurelia dewasa gitu ya teman-teman. Nah, Coelenterata itu klasifikasinya ada 4. Yang pertama hydrozoa atau tidak memiliki sel mematosista. Nah, contohnya itu ada Hydra sp. Nah, yang kedua itu ada Scyphozoa.
yang dimana fase medusa ini lebih dominan daripada fase polipnya, sehingga settingnya ini disebut ubur-ubur sejati. Nah, contohnya itu pada Aurelia aurita. Berarti si ubur-ubur ini dia itu mengalami fase medusa yang lebih dominan daripada fase polipnya, sehingga dia itu disebut dengan ubur-ubur sejati. Nah, yang ketiga ini ada Cubozoa, atau ciri-cirinya itu mengalami siklus yang lengkap. Nah, umumnya itu berbentuk kotak ya. Jadi dia beda dengan jenis-jenis Coelenterata yang lain, bahwa Cubozoa ini dia itu berbentuk kotak. Nah, dia itu mampu berenang lebih cepat dibandingkan dengan jenis-jenis Coelenterata yang lainnya gitu. Nah, dia itu contohnya itu pada ubur-ubur kotak, sesuai dengan ciri-cirinya ya, umumnya berbentuk kotak, contohnya ubur-ubur kotak. Nah, yang keempat ini ada Anthozoa. Nah, pada Anthozoa ini dia itu memiliki bentuk yang mirip dengan bunga ya, lebih indah dilihat, memiliki nematosista. Nah, contohnya itu ada Metridium, Antiphates, Cerianthum, dan Corallium. Ya, dapat dipahami ya teman-teman. Mari kita lanjut. Nah, seperti pada Porifera yang tadi, Coelenterata ternyata juga mempunyai peranan dalam kehidupan kita manusia, yaitu dia itu sebagai sebagai hiasan akuarium. Mungkin teman-teman yang di rumahnya punya akuarium dan itu terdapat ada ubur-ubur dari kerangka luarnya saja yang dapat digunakan sebagai hiasan akuarium, misalnya Corallium rubrum atau koral merah. Nah, beberapa ubur-uburnya ini juga dapat dikonsumsi. Kebiasaan mengkonsumsi ubur-ubur ini banyak dilakukan di Jepang ya, karena di Indonesia masih jarang sekali yang mengkonsumsi ubur-ubur. Jadi kebanyakan yang mengkonsumsi ubur-ubur adalah di negara Jepang. Nah, yang ketiga ini ada Ctenophora, di mana ciri-cirinya itu adalah dia itu termasuk dalam invertebrata ya. Nah, anggota filum ini menyerupai ubur-ubur. Dari bentuknya saja kita bisa lihat dia ini sangat mirip ya dengan ubur-ubur. Nah, dia ini berbentuk simetri radial, di mana tidak memiliki nematosis, sehingga menangkap mangsanya menggunakan tentakel yang dilengkapi dengan cninoblast. Nah, dia ini menggunakan silia untuk lokomosi atau pergerakannya. Jadi dia bergerak menggunakan silianya dia. Nah, selanjutnya itu ada struktur tubuhnya. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi struktur tubuhnya ini bersifat simetri radial. Ini sudah beda ini. Kalau tadi dia sama-sama tidak memiliki nematosis. Pada gambar ini dia itu sama ya dengan yang sebelumnya, bahwa yang pada gambar ini dia itu dilengkapi dengan cninoblast, sedangkan pada gambar ini dia itu mangsanya menggunakan tentakel yang dilengkapi dengan coloblast. Nah, dia ini menggunakan cilia untuk lokomosi atau pergerakan. Ini contoh lain dari Ctenophora ya teman-teman. Nah, klasifikasi pada Ctenophora ini dia itu ada dua jenis, yang dimana ada tentaculata dan nuda, dimana tentaculata ini memiliki contoh Mertensia ovum, tetapi kalau nuda itu dia itu contohnya ada Neis corvigera. Nah, reproduksinya ini hampir sama dengan spesies lainnya, itu adalah hermafrodit atau memiliki alat kelamin ganda, yang dimana reproduksinya itu dilakukan secara seksual. Tapi ada beberapa spesies yang melakukan reproduksinya itu secara aseksual dengan cara fragmentasi. Nah, alat reproduksi Ctenophora ini terletak di bawah silia, ya, itu teman-teman. Nah, peranannya dia itu menjaga keseimbangan laut. Jadi dia itu lebih yaitu menjaga keseimbangan ekosistem di laut dengan cara memakan fitoplankton atau plankton pada tumbuhan. Nah, dia itu juga
bisa sebagai sumber makanan bagi hewan laut, yaitu pada salmon dan ubur-ubur. Nah, selanjutnya ini ada platyhelminthes. Dari ciri-cirinya, platyhelminthes ini dia itu lapisan tubuhnya triploblastik yang memiliki ukuran hingga 20 meter ya. Lumayan cukup besar. Nah, tubuhnya ini simetri bilateral, pipih dan tidak memiliki rongga. Nah, pencernaannya dia itu beda dengan hewan-hewan lain bahwa pencernaannya itu melalui mulut, faring, lalu usus. Tidak memiliki sistem sirkulasi respirasi di mana habitatnya ini dia itu terdapat di air laut, di air tawar, dan tempat lembab lainnya. Nah, platyhelminthes ini ternyata merupakan parasit di tubuh hewan lain. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya klasifikasi dari platyhelminthes ya teman-teman. Pertama ada Turbellaria, ada Trematoda, dan Cestoda. Di mana Turbellaria ini dia itu contohnya pada planaria. Nah, silianya ini dia itu ada pada permukaan tubuh digunakan untuk bergerak. Nah, kalau Trematoda ini dia itu cacing hisap atau contohnya itu pada cacing hati yaitu Fasciola hepatica. Di mana alat hisapnya itu digunakan untuk menempel dan menghisap makanan pada inangnya. Nah, yang terakhir ini ada Cestoda atau cacing pita. Contohnya itu ada Taenia saginata dan Taenia solium. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Ya, teman-teman sekalian, kita refleksi sebentar. Kalau ibu tanya apa kabar, kalian jawab yes, luar biasa. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga adanya yel-yel ini lebih lebih menyemangati kalian dalam proses pembelajaran ini. Jadi tidak membosankan ya, karena ibu tahu kalian itu adalah siswa-siswa yang lebih cerdas, yang lebih baik, yang lebih pintar, yang mau mengikuti pembelajaran ibu dengan lebih baik lagi gitu ya. Nah, di sini ada siklus hidup dari Fasciola hepatica. Nah, teman-teman semuanya, ibu ada tugas untuk kalian bahwa kalian mencatat atau menulis siklus hidup dari Fasciola hepatica nantinya akan dikirimkan ke WA group ya teman-teman. Nah, nanti ibu ada tugas yang lain ya. Jadi ini tugas tambahan untuk kalian ya. Nah, si peranan pada platyhelminthes ini dari kelas Monogenia itu dia itu dapat menyerang ikan di dalam kolam pembenihan. Contohnya itu pada Gyrodactylus salaris atau salmon fluke ya. Pada Schistosoma mansoni atau blood flukes, yaitu menyebabkan skitosomiasis itu dapat menyebabkan terjadinya pendarahan saat mengeluarkan feses. Nah, yang terakhir ini ada cacing pita atau tadi yang sudah dicontohkan ada Taenia saginata dan Taenia solium, dan di Bothrois palus, yaitu dia itu hidup di parasit di usus manusia ya. Seperti kita ketahui bahwa cacing pita ini ada di hewan babi dan hewan sapi, kebanyakan di hewan babi ya, tetapi di hewan kambing juga ada yang memakan cacing pita gitu. Jadi dia itu hidup parasit di usus manusia. Makanya kita itu lebih cerdas lagi untuk memilah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ini ada nematoda dengan ciri-cirinya itu memiliki ukuran tubuh yang lebih bervariasi mulai dari 1 mm sampai dengan 1 meter, yang dimana bentuknya ini berbentuk silindris dan tidak bersegmen ya. Beda dengan cacing, kalau cacing itu tubuhnya itu lebih bersegmen, tetapi kalau nematoda ini dia itu tidak bersegmen, mulus gitu ya terlihatnya. Nah,
Yang ketiga ini hidupnya itu dia bebas memakan sampah organik, kotoran hewan, bangkai, tanaman yang membusuk, dan jamur. Ada juga dia itu hidupnya sebagai parasit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi hewan ini juga dapat merugikan kita ya sebagai manusia. Nah, klasifikasinya itu ada yang pertama Adenopora, dengan ciri-cirinya itu dia itu anggotanya ini tidak memiliki plasmid atau organ kemoreseptor sehingga disebut dengan apasmida. Nah, dia itu hidupnya bebas, tetapi ada pula juga yang sebagai parasit ya. Nah, itu menyebabkan penyakit trikinosis yang ditandai dengan rasa mual yang hebat dan kadang-kadang dapat menimbulkan kematian ketika larva menembus otot jantung. Wah, sangat berbahaya ya jantung. Maksudnya cacing ini bagi manusia karena dapat menimbulkan kematian pada manusia karena larvanya ini menembus otot jantung. Nah, klasifikasi nematoda lainnya itu ada dari Sekernetea atau memiliki plasmid. Nah, kalau tadi kan Adenoporea itu tidak memiliki plasmid, tetapi kalau pada Sekernentea itu dia memiliki plasmid, yang dimana dia itu sebagai parasit di usus halus manusia dan penyebab askariasis ya. Jadi kebanyakan dari nematoda ini pada platyhelminthes ini dia itu sebagai parasit pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada macam-macam parasit yang berada di tubuh manusia ya, bahwa kalau dia di kelenjar getah bening itu dia itu cacing rambut yang menyebabkan kaki gajah, penyakit kaki gajah. Jadi kalau ada dari teman-teman yang atau saudara atau orang lain yang memiliki penyakit kaki gajah, dia itu terdapat cacing rambut ya, karena hidupnya itu berparasit di kelenjar getah bening. Nah, kalau cacing tambang ini dia itu menghisap darah sehingga menyebabkan anemia gitu ya, bahwa kalau teman-teman yang memiliki anemia mungkin dia di tubuhnya itu terdapat cacing tambang atau nama ilmiah dengan Ankylostoma duodenale ya. Nah, di sini terdapat yang Oxyuris vermicularis ini atau cacing kremi banyak ditemukan pada anak-anak, yaitu bahwa telur cacingnya ini dapat tertelan pada saat si penderita ini makan tanpa mencuci tangan. Makanya kita itu sebelum makan atau sesudah melakukan apapun wajib hukumnya untuk mencuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan atau adanya cacing kremi ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada cacing mikroskopis penyebab onchocerciasis yang mengakibatkan kebutaan. Wah, sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, itu adalah klasifikasi dari nematoda bahwa kebanyakan dari nematoda ini dia itu memiliki parasit-parasit di tubuh manusia yang lebih menyeramkan ya, karena dapat menimbulkan kematian, dapat menyebabkan anemia, kebutaan, dan mengalami kaki gajah. Nah, tentunya setiap makhluk hidup mempunyai kekurangan dan kelebihan. Peranan dari nematoda ini dia itu merugikan karena hidupnya itu parasit yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa hidupnya itu parasit pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu tadi ada kaki gajah, ada yang sampai menyebabkan kebutaan, ada cacing kremi yang mungkin teman-teman memakan makanan atau sehabis memegang apa tidak mencuci tangan. Namun juga ada yang menjadi predator hama seperti ulat tanah dan
Caenorhabditis elegans ini merupakan nematode yang digunakan untuk model penelitian perkembangan hewan dan untuk meneliti dampak gravitasi nol pada perkembangan ototnya. Jadi ada nilai positifnya ya bagi peneliti-peneliti lain dari si nematode ini. Nah, yang keenam ini ada Annelida. Itu dengan ciri-cirinya itu dia itu hidupnya di berbagai tempat ya. Ada yang di laut, ada yang juga di darat. Nah, Annelida ini terdiri dari cacing yang berbuku-buku seperti cacing tanah ya. Nah, dia ini lebih bersegmen dibandingkan dengan nematoda. Ya. Nah, perkembangan buku-buku ini memungkinkan adanya pembentukan fungsi yang berbeda dengan ruas badan atau segmentasi yang berbeda. Jadi lebih bervariasi ya bagian tubuhnya itu. Nah, struktur tubuh Annelida yang seperti kita lihat di gambar bahwa Annelida ini memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dengan pembuluh darah memanjang. Ya. Maaf ini typo. Jadi dengan pembuluh darah yang memanjang. Nah, Annelida ini mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dengan tubuh berruas-ruas yang dibatasi dengan sekat atau bisa disebut dengan septum. Nah, sistem saraf Annelida ini terdiri dari sebuah otak yang berhubung dengan serabut saraf ya. Nah, klasifikasinya itu ada 3. Ada polychaetae atau rambut banyak, ada oligochaetae, chaeta atau rambutnya sedikit yang lebih banyak kita temui ya. Nah, yang terakhir itu ada Hirudinae yang dimana dia itu merupakan contohnya itu pada lintah dan pacet. Nah, kalau lintah dan pacet itu berarti termasuk dalam klasifikasi Hirudinae ya teman-teman. Bedanya terlihat jelas ya bahwa polychaeta itu dia itu rambutnya banyak, kalau oligochaeta itu dia rambutnya lebih sedikit. Nah, kalau Hirudinae itu dia contohnya ada lintah dan pacet. Nah, di sini ada moluska dengan ciri-cirinya itu bentuk tubuh simetri bilateral, lunak tidak bersegmen atau berruas-ruas, dan banyak diantaranya yang memiliki cangkang di bagian luarnya. Yaitu contohnya ya pada siput, terus komang-komang itu dia termasuk ke dalam moluska ya teman-teman. Nah, kaki moluska ini dia itu lebih berotot dan mengandung banyak lendir dan silia yang umumnya memiliki cangkok dan terdapat mantel untuk menghangatkan tubuhnya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Nah, alat pencernaannya ini sudah sempurna dan sering memiliki bentuk seperti huruf U atau melingkar ya. Jadi kita banyak temui bahwa ciri-ciri dari moluska ini dia itu seringnya melingkar seperti huruf U. Nah, sifat moluska ini dia itu peredaran darahnya itu umumnya terbuka kecuali pada jenis Cephalopoda gitu. Selain Cephalopoda, peredaran darahnya ini terbuka gitu. Nah, respirasi yang dilakukannya itu dengan menggunakan insang atau paru-paru mantel. Nah, dengan ekskresinya itu dilakukan oleh ginjal. Nah, pada sistem sarafnya ini dia itu dilakukan oleh 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral atau menyarafi bagian otak. Yang kedua ada ganglion visceral atau menyarafi organ dalam. Dan yang terakhir ada ganglion pedal atau menyarafi kaki. Organ reproduksi pada moluska ini dia itu terpisah dan bersatu. Gitu. Maksudnya terpisah dan bersatu berarti bahwa dia itu memiliki sistem pembuahan internal dan eksternal. Jadi ada yang alat reproduksinya terpisah dan bersatu. Nah, reproduksi pada moluska. Tadi ya sudah Ibu sebutkan bahwa moluska ini bereproduksi secara seksual. Nah, pada umumnya gonokoris itu adalah organ kelamin jantan dan betina itu terdapat pada individu yang berbeda. Namun ada pula yang hermafrodit, yaitu dengan jenis kelamin jantan dengan betina terdapat pada satu individu. Nah, fertilisasi ini terjadi secara internal di dalam tubuh betina atau eksternal di luar tubuh betina. Gitu ya teman-teman, sampai sini paham? Ya, kalau paham kita lanjutkan bahwa klasifikasi pada moluska ini
Yang pertama itu dia itu berdasarkan ada atau tidaknya cangkang dengan bentuk tubuh serta alat geraknya. Nah, yang pertama itu ada Polyplacopora, yaitu bentuknya itu lonjong, memiliki pipi dorsoventral, tidak memiliki mata dan tentakel, memiliki 8 keping cangkang pipih, dan alat ekskresinya itu berupa nephridium. Nah, contohnya itu pada chiton ya. Nah, yang kedua itu pada kelas Pelecypoda atau penghasil mutiara nih yang sering ini namanya yang kalian pasti banyak tahu bahwa ada hewan ini nih di laut itu namanya dia itu pada kelas Pelecypoda. Nah, dia itu memiliki cangkang yang seperti kita lihat bahwa cangkangnya itu terdiri dari 2 keping atau katup. Nah, dia itu tidak memiliki kepala, tetapi bentuk kakinya itu menyerupai mata kapak kecil. Nah, tubuhnya itu berbentuk pipih ya. Nah, alat reproduksinya ini berumah 2, yang dimana produksinya itu secara seksual. Nah, cangkangnya ini disekresi oleh mantel, tersusun dari protein dan kalsium karbonat dengan selapis bagian dalam dari mutiara. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh yaitu Mytilus edulis, Meleagrina sp, Cardium sp, Vina sp, dan Ceritrium sp. Ya, teman-teman bisa kita lihat contohnya dari gambar yang sudah Ibu paparkan di PowerPoint. Yang ketiga dari kelas Gastropoda atau banyak yang kita temui di sekitar rumah kita. Itu apa ya? Siput ya, teman-teman. Nah, si siput ini dia itu hidupnya bisa di air tawar, air laut, tetapi diantaranya juga ada yang hidup di darat ya, yang seperti kita banyak lihat. Nah, tubuhnya itu dia itu memiliki 2 pasang tentakel dan mulut, yang dimana dia itu berjalannya menggunakan perut seperti kita ketahui. Nah, pada kelas Gastropoda ini dia itu memiliki sistem peredaran darah yang terbuka dengan alatnya itu jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Nah, alat ekskresinya itu berbentuk ginjal yang bersifat hermafrodit dan berkembang biak dengan seksual. Yang dimana dia itu cangkangnya memiliki 4 lapisan. Nah, contohnya itu tadi ada bekicot, bukan siput ya, ternyata bekicot. Nama ilmiahnya Alcatina fulica. Dan yang kedua itu ada tutut. Nah, tutut ini enak sekali ya kalau dimasak oleh jagonya gitu. Itu enak banget. Itu nama ilmiahnya ada Limnea trucatulata. Ya, teman-teman. Selanjutnya ada kelas Scapopoda. Yang dimana ini jarang kita lihat ya, bahwa memiliki bentuk cangkang terbuka pada kedua ujungnya nih, seperti kita lihat di gambar. Nah, hidupnya ini membenamkan diri pada pasir atau lumut laut. Jarang terlihat oleh kasat mata. Nah, dia itu tidak memiliki mata dan tentakel. Nah, sistem sarafnya ini ganglion tidak berpusat. Yang dimana dia itu tidak memiliki insang dan dia sistem peredaran darahnya berupa sistem sinus darah. Nah, yang kelima itu ada kelas Cephalopoda. Yang dimana pada Cephalopoda ini dia memiliki kaki otot yang mengalami modifikasi menjadi 8 atau 10 tentakel. Ini yang banyak kita temui atau kita makan ya, teman-teman. Yang dimana si moluska ini dia itu memiliki kaki yang berada di kepala. Nah, pertahanan dirinya itu dia itu bisa merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan dan mengeluarkan tinta yang berwarna hitam ya. Nah, semua hewan ini tidak memiliki cangkang. Nah, contohnya itu ada cumi-cumi, gurita, dan Nautilus pompilus. Yang dimana cumi-cumi dengan nama ilmiah Loligo indica dan gurita itu ada Octopus vulgaris. Ya, dimana takoyaki itu ada octopus. Nah, berarti itu dia termasuk ke dalam kelas Cephalopoda. Gitu ya, teman-teman. Nah, peranan pada moluska ini dia itu sebagai bahan makanan yang tadinya ya, cumi-cumi, ada tutut, ya, ada gurita itu sebagai sumber protein yang lebih tinggi gitu ya. Selain enak rasanya, jadi dia itu memiliki protein hewani yang cukup tinggi.
Nah, yang kedua itu dia itu cangkang dari berbagai moluska ini dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak berwarna yang sangat indah. Jadi pada moluska ini dia itu lebih memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita ya. Nah, pada tadi yang contoh dari Pelecipoda atau penghasil mutiara ini, mutiaranya ini dapat dihasilkan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, tetapi juga ada yang merugikan nih teman-teman. Kenapa? Nah, contohnya itu seperti beberapa jenis kerang dan yang lainnya itu dapat merusak kerang-kerang peliharaan dan bangunan kapal gitu. Jadi yang merugikan itu seperti kerang-kerang gitu, merusak kerang-kerang peliharaan. Jadi dia itu ada positif dan negatifnya ya. Dan yang selanjutnya ada arthropoda, di mana arthro itu artinya segmen atau ruas atau buku dan podos itu kaki. Yang dimana dia itu memiliki ciri-ciri exoskeleton atau rangka luar yang dilapisi dengan kutikula. Nah, dia ini tubuhnya ini lebih bersegmen, terdiri atas kepala, dada, dan perut, yang dimana kepalanya itu cephalon, yang dadanya itu bernama thorax, dan perutnya itu abdomen. Nah, dia itu triploblastik, simetris bilateral. Nah, habitatnya itu ada di air, udara, maksudnya air tawar, air laut, udara, darat, dan bahkan dia itu juga bersifat parasit. Dan di mana dia itu reproduksinya itu secara internal dengan kawin, dan ada yang parthenogenesis dan paedogenesis. Nah, ini ada klasifikasi dari arthropoda. Yang pertama ada Crustaceae. Nah, dia ini contohnya ada Stomatopoda dan Decapoda, yang dimana tubuhnya ini memiliki abdomen dan cephalothorax. Nah, memiliki dua pasang antena, umumnya dia itu hidup banyak di perairan. Yang kedua ini ada Arachnida, yang dimana tubuhnya ini memiliki 4 pasang kaki, yaitu cephalothorax dan abdomen. Nah, contohnya itu pada kalanjengking dan ketanggeng ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada Myriapoda, di mana tubuhnya itu terdiri dari kepala dan abdomen. Contohnya itu pada Ciliopoda dan Diplopoda. Nah, yang keempat ini ada Insecta. Nah, ini banyak kita temui ya, teman-teman. Nah, dia itu tubuhnya terdiri atas cephalothorax dan abdomen, yang terdapat mata, mulut, antena. Nah, contohnya ada belalang, ada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Nah, yang selanjutnya itu ada Echinodermata, atau Echinodermata itu artinya adalah hewan yang berkulit duri. Nah, dia itu hidupnya itu di pantai ya, hingga di dasar laut. Jadi di darat kita tidak menemukan adanya Echinodermata. Nah, si Echinodermata ini dia itu memiliki ciri khas yang adanya rangka dalam berduri yang menembus kulit, yang dimana ukurannya itu sangat-sangat bervariasi. Itu lebih cantik lagi ya teman-teman daripada animalia-animalia lainnya yang seperti kita lihat di gambar. Nah, dia itu berbentuk seperti bintang bulat seperti bola, pipih bundar, ada juga yang bulat panjang, ada juga yang seperti tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi tubuh pada Echinodermata bahwa dia itu memiliki kulit yang tipis untuk menutupi rangka mesodermalnya. Nah, dia itu juga mempunyai daya regenerasi tinggi. Nah, dia itu terbagi atas 5 simetri. Itu ada daerah ambulakral atau penjuluran kaki tabung dan daerah interambulakral atau tidak ada kaki tabung. Nah, dia itu juga mempunyai sistem pembuluh air pada rongga tubuhnya untuk menggerakkan kaki tabungnya. Nah, fungsi tubuhnya ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap dari mulut, terus esofagus, ada lambung, usus, dan anus. Gitu ya. Nah, mulutnya itu dia terletak pada permukaan oral, sedangkan anus di bagian permukaan aboral. Ya.
kalian bisa melihatnya di gambar yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, dia itu sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut yang posisinya berada di permukaan tubuh ya. Kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus dan terakhir anus ya. Jadi dia sistem pencernaannya itu lebih lengkap dibandingkan dengan animalia-animalia lainnya. Nah, Echinodermata dia itu bernafas melalui insang dan insang kulit ya teman-teman. Nah, sistem peredaran darahnya ini terdiri dari darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengannya, dan dia itu melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, contohnya itu ada bintang laut, ada bintang mengular, ada bulu babi dan teripang. Nah, peranan pada Echinodermata ini dia itu dapat dikonsumsi seperti bulu babi dan terlandak, tetapi kita lebih berhati-hati lagi ya terhadap bulu babi karena dia memiliki racun yang mematikan, yang dapat mematikan, yang dapat menimbulkan kematian. Nah, yang selanjutnya ini ada penanganan keripik timun laut. Wah, enak sekali nih. Jadi sebagai bahan makanan ya bagi manusia. Nah, dia itu juga sebagai pembersih lantai karena memakan bangkai-bangkai. Nah, dia itu juga memiliki kerugian. Wah, apa kerugiannya? Bahwa bintang laut ini dapat memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Wah, bahwa seperti kita tahu ya bahwa mutiara itu adalah nilai jualnya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi dia itu dapat merugikan kerang mutiara di tempat budidaya. Nah, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan, bahwa nanti ada teka-teki setelah ini. Jadi Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mencerna pembelajaran dengan metode baru ini dengan baik, dengan kalian semoga bisa melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Mungkin dengan cara ini Ibu lebih merefreshkan otak kalian. Jadi tidak zoom terus, tidak melakukan pembelajaran secara daring terus. Jadi Ibu harap dengan metode pembelajaran Ibu seperti ini dapat meningkatkan kualitas kalian, dapat meningkatkan kecerdasan kalian, dan dapat meningkatkan keinginan tahu kalian. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih.